Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih berkenan, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam tentang sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pembahasan yang lalu tentang di dalam kitab Riyadul Badi'ah tentang dasar daripada agama yang harus wajib diketahui, baik itu urusan i'tiqad, apa yang harus diyakini, maupun nanti amal atau yang wajib diamalkan berupa fikih dan sebagainya. Dan termasuk yang wajib diyakini itu tentang sifat, sudah kita bahas, wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jais bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi para Rasul, dan jais bagi para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Dan juga bolehnya, jadi jais yang boleh bagi mereka bersifat seperti manusia biasa, karena mereka memang manusia, namun lakal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya, karena mereka diberi keistimewaan berupa wahyu. Namun mereka berangkat dari asal mereka adalah al-bashar, dan mereka untuk contoh, maka mereka dijadikan dari manusia. Dan semua sudah kita jelaskan, semuanya terkumpul dalam makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan termasuk yang wajib diyakini adalah nama-nama para nabi yang wajib diketahui, yaitu yang tersebut di dalam Al-Quran, nama mereka. Itu 25 anbiya, 25 nabi dan rasul. Karena 25 nabi itu kemarin sudah kita singgung malaikat. 25 nabi itu yang disebut dalam Quran. Maka wajiblah untuk diketahui, karena disebut namanya di Quran secara rinci, wajib diketahui. 25 itu apakah wajib hafal? Di situ khilaf ulama, sebagian mengatakan yang penting cukup kalau disebut Hud itu nabi bukan, oh dia tahu itu nabi. Ilyas nabi, oh iya nabi dan rasul, dia minimal tahulah. Syukur-syukur dia bisa hafal 25 nabi, itu lebih bagus. Masa utusannya Allah tidak kenal kan, ya kebacot. Cuma 25, bukan semuanya. Malaikat sudah saya bahas kemarin, wajib juga mengetahui 10 di antara mereka para malaikat. Kemudian yang mana
Juga termasuk yang sudah kita bahas, saya refresh sedikit ya. Ayat lagi Abdullah khalqi kulum nabiyuna Muhammad SAW. Yang termasuk kita harus yakini adalah bahwa afdalnya makhluk secara keseluruhan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para rasul, para rasul, kemudian baru anbiya yang bukan rasul, kemudian malaikat sallallahu alaihi, kemudian sahabat radhiyallahu ajmain. Dan yang wajib juga kita ketahui, kemarin sudah kita bahas juga itu, bahwa makhluk ini meninggal ketika selesainya umur mereka. Maka sebelum selesai maka mustahil dia meninggal dunia. Termasuk yang mati suri itu berarti belum selesai kan, hidup lagi. Nanti ajalnya belum selesai. Ya hakikatnya bukan mati, tapi kan mati itu karena disebut mati suri ya karena seperti orang yang mati, sifat-sifatnya detak jantungnya apa. Tapi hakikatnya bukan, belum datang ajalnya. Itu udah mungkin kalau orang datang ajalnya kemudian ya, kecuali pengecualian ada orang yang hidup setelah mati. Bahkan ada satu ulama itu Ibn Abi Dunya nyusun satu kitab Man Asya Ba'dal Maut, orang-orang yang hidup lagi setelah kematiannya, itu pengecualian. Tapi secara umum ya itu pun juga dengan ketentuan Allah, bukan berarti di luar ketentuan Allah SWT. Kemudian jadi wajib kita meyakini bahwa setiap orang kulum yamutuna inda kita amal. Semua orang mati ketika selesai ajalnya. Dan yang mencabut nyawanya adalah malakul maut. Itu Azrail atau Israel. Dan sudah saya jelaskan kemarin. Dan bahwasanya mereka para orang-orang yang mati itu yus'alun, ditanya setelah dikubur mereka. Nggak harus dikubur ya. Kubur ini secara lazimnya saja. Meskipun orang itu mati ke tenggelam, setelah meninggal pokoknya masuk ke barzakh, ditanya, ketemu pada mungkar dan nakir. Kecuali sekelompok orang yang khusus yang dikecualikan oleh Allah yang tidak ditanya. Mereka itu seperti muazzin yang ikhlas ya, sekian tahun, ada mata 7 tahun, itu tidak ditanya. Orang yang hafal Quran, orang yang syahid, orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, macam-macam itu tidak ditanya. Sudah saya bahas kemarin kalau salah. Wa nam yub'atsuna yaumil qiyamah. Dan bahwasanya wajib kita mengetahui bahwasanya mereka itu dibangkitkan pada hari kiamat. Yuhasabun, mereka juga nanti dihisab di mauqif, di mahsyar. Menurut amal mereka ala amalim ila mirqul jannah bi ghairi hisab, kecuali orang yang masuk surga tanpa hisab. Allah ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk mereka, amin ya Allah. Kulum tuzan, kulwa tuzan, semua amalnya ditimbang di mizan. Dan bahwasanya setelah ditimbang proses semua itu ya juga tidak lupa juga ada proses tatayurus suhuf, bertebarannya kitab catatan itu sehingga diambil oleh mereka. Sebagian mengatakan ditimbang itu ya di catatan amal itu tadi, hisab, kemudian diberi kitab, kemudian ditimbang, kemudian baru lewat sirat, kemudian minum telaga Rasul SAW. Tentang telaga ini ada khilaf tempatnya. Ada yang mengatakan sebelum sirat, ada yang mengatakan setelah sirat. Ada yang mengatakan, sebagian lagi pendapat ulama, Rasul SAW itu punya 2 telaga. Satu telaga sebelum sirat, satu telaga lagi setelah melewati sirat. Yashrabuna min haudhi nabiyina Muhammad SAW. Mereka minum dari telaganya Rasulullah SAW. Kemudian yanaluna syafa'atahu, mereka juga memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Wabaru syafa'atihi syafaatul uzma, paling agungnya syafaat Rasulullah SAW adalah syafaat yang paling agung ya, yang disebut syafaatul uzma atau maqaman mahmuda. Itu syafaat yang paling besar dari macam-macam syafaat Rasul itu SAW. Karena beliau punya syafaat sendiri untuk mentas orang yang sudah di neraka, atau memaafkan orang yang kesalahannya sehingga langsung bisa masuk ke surga, atau menaikkan derajat orang dari surga yang tinggi kepada yang lebih, dan seterusnya banyak macam-macam syafaat beliau. Tapi yang paling agung adalah syafaatul uzma yang biasa kita doakan untuk beliau, maqaman wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata.
utuslah kepada beliau ya Allah, bangkit kepada beliau maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Disebut kedudukan yang terpuji karena beliau dipuji oleh seluruh penghuni mahsyar. Karena berkat jasa beliau yaitu memberi syafaat, karena syafaat beliau bahkan semua para nabi di bawah syafaat beliau dalam syafaatul udzma ini semua Adam, seperti dalam kisah hadis syafaat yang panjang. Mereka bingung dalam keadaan matahari dekatkan kemana kita. Ke Adam alaihissalam, Adam mengatakan nafsi menyebut kesalahan yang beliau anggap sebagai suatu dosa, walaupun sebetulnya bukan, dalam tataran kita itu sebetulnya bukan dosa ya, karena beliau lupa dalam janji itu disini menerjang daripada wakhuldi dan sebagainya. Maka sampai ke Adam, ke Nuh, ke dilempar kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan kau pergi ke Musa, Musa alaihissalam mengatakan kau ke Isa, sampai kepada Rasulullah SAW baru beliau analah, saya lah yang akan mintakan syafaat dan sujud bahwa arsh, kemudian sampai dikata irfa ya Muhammad irfa saltuto suatu syafaat, angkatlah kepalamu, mintalah kau akan diberi, minta syafaat kau akan diberi syafaat. Maka beliau memintakan syafaat untuk mahsyar, penghuni mahsyar, sehingga mereka dihentikan dari menunggu yang lama. Konon ada yang mengatakan riwayat 1000 tahun. Bayangkan keadaan matahari sangat dekat sebagai matahari 1 jengkal ya, dengan keadaan panas begitu. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin. Maka disebutlah itu maqaman mahmudah, karena selesai itu dipuji beliau oleh seluruh, maka disebut kedudukan yang terpuji. Maqaman mahmudah itulah syafaat yang paling besar. Fi fasl qada, dalam pemisahan keputusan dari Allah. Jadi maksudnya fi fasl qada itu syafaat utsma itu digunakan oleh Rasul untuk mempercepat fasl qada, untuk mempercepat segera dilaksanakannya pengadilan kepada makhluk yang sebelumnya dibiarkan begitu ditunggu. Mereka menunggu. Wa idza nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun, maka ketika ditiup sangkakala kedua, maka tiba-tiba mereka semua pada bangun dan yanzurun, menunggu. Ini menunggu hisab. Kemudian wa an yaqida, dan termasuk yang wajib kita itikoti, kita wajib kita yakini adalah anna nabiyana Muhammad SAW itu terakhir sampai di situ. Wa nabi kita Muhammad SAW Arabiyyun Quraisyun, beliau adalah seorang Arab yang diutus daripada orang Arab dari Bani Quraisy, kabilah Quraisy, Quraisyun. Quraisy adalah Fihir. Nanti itu di situ ada sebutkan nasab beliau. Fihir itu yang disebut sebagai Quraisy. Wa huwa Muhammad bin Abdullah, beliau adalah soalnya beliau mengenalkan diri beliau sendiri sampai Adnan. Itu beliau diam. Ada riwayat yang lain di Tabrani sampai Udad, Adnan bin Udad. Kemudian beliau diam. Yang mengatakan kataban nasabun, telah dusta orang-orang ahli nasab, atau beliau membacakan ayat wa qurunan baina dzalika katsira, dan abad-abad yang sangat banyak di antara itu, di antara Ismail dengan Adnan itu ada abad yang sangat banyak. Maka beliau menyebutkan diri beliau sebagai itu Muhammad bin Abdullah, itu nasab beliau sebagaimana beliau sebutkan sendiri. Beliau mengenalkan diri beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya Aminah, Ummu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ketemu di Kilab atau Hakim, di kakeknya Kilab. Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Ini Abdi Manaf sama Abdi Manafnya tapi beda orang ya. Satu misanan, satu Abdi Manaf bin Zuhrah, satu Abdi Manaf bin Qusay. Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab itu kakeknya Abdullah. Moyangnya Aminah Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, sama-sama Abdi Manafnya semisan. Bapaknya beda, satu bin Zuhrah, satu bin Qusay. Namanya kebetulan sama Abdi Manaf. Ya. Kemudian adapun Abdullah itu sudah masyhur, beliau disebut Ibnu Dzabihain. Rasulullah itu disebut Ibnu Dzabihain karena putra dua orang yang hampir disembelih, itu Ismail dengan Abdullah. Karena Abdullah itu ceritanya Abdul Muttalib
punya anak 10. Terakhir itu Abdullah yang paling bungsu, anak lakinya. Maka ketika Abdul Muthalib dapat mimpi sumur Zam-Zam itu, beliau yang menggali sumur Zam-Zam kembali setelah tertimbun. Abdul Muthalib dapat mimpi 3 kali untuk menggali sumur Zam-Zam, ditunjukkan oleh seorang itu malaikat di dalam mimpinya itu, ini suruh gali, mengisyaratkan pada satu tempat di dekat Ka'bah yang sekarang dikenal sebagai sumur Zaya. Ya dikenal kembali sumur Zam-Zam sampai sekarang. Nah, asalnya tertimbun. Maka kemudian waktu dia melaksanakan mimpinya, orang-orang pada ngejek. Ngapain kamu Abdul Muthalib? Beliau masih punya anak, lupa saya ada 1, 2 atau berapa, baru sedikit anak lakinya. Nanti awas kalian kalau saya punya 10 anak, ya, saya tidak butuh bantuan kalian. Cukup anak saya akan sembelih 1, kata dia. Untuk syukur. Ya, karena dikasih anak laki-laki semua 10, satu akan saya sembahkan kepada Allah. Sampai hanya Abdullah. Sudah 10, baru ditagih janjinya, mana Abdul Muthalib. Katanya hanya pergi ke orang pintar, ya kalau bahasa sekarang macam dukun lah. Untuk dikocok nama-nama anaknya, keluar Abdullah terus. Ya. Keluar pertama Abdullah sampai hanya nazar Abdul Muthalib, saya ganti dengan kambing. Karena Abdullah anak yang paling disayang. Berat juga dia. Tiap nama keluar 1 diganti 10 kambing. Sampai 10 kali keluar 100 kambing. Maaf, unta. Maaf, bukan kambing. 100 unta. Satu nama satu kali keluar diganti 10 unta. Sampai 100 unta. Makanya kemudian setelah turun syariat, gantinya nyawa itu, gantinya kisos itu 100 ekor unta. Ya, dengan perinciannya nanti dalam bab jinayat itu. Ada mughallaz, denda yang diperberat sesuai dengan pembunuhannya. Kalau dia sengaja maka dendanya diperberat. Itu dari situ hanya disembelih gantinya Abdullah dari 100. Makanya beliau mengatakan ana benu dzabihain. Saya adalah putra 2 orang yang mau disembelih. Ismail dan Abdullah. Bin Abdul Muthalib, nama asalnya Syaibatul Hamdi. Syaibah karena ada uban ketika muncul lahir itu ada rambut putih, maka namanya Syaibah. Alhamd pujian, dengan harapan anak ini dipuji, maka disebutlah dia Syaibatul Hamdi. Adapun Abdul Muthalib itu hambanya, budaknya Muthalib. Hamba saya Muthalib. Muthalib itu saudaranya Hashim, pamannya Abdul Muthalib ini yang memang kaya. Dan dia pernah dipelihara oleh pamannya. Masuk Mekah, si Abdul Muthalib pakai baju biasa, pamannya karena malu, siapa itu? Ada abdi, ini hamba saya. Maka terkenal, oh itu abdunya Muthalib, hambanya sama hanya dikenal Abdul Muthalib, namanya hampir namanya nggak diketahui ya. Syaibatul Hamdi. Kemudian Hashim, kemudian Abdi Manaf bin Hashim, karena Hashim Al-Tharid, beliau pernah membagikan roti untuk sodakoh pada orang. Namanya Amr, kalau ada Amr bin Abdi Manaf. Abdi Manaf seperti dalam kitab disebutkan di Isadur Rafiq, Sarasul Taufik itu, Manaf itu bukan nama berhala, ya, tapi dari inafah, artinya kemuliaan. Ya. Jadi karena harapan maka dijuluki Abdul Manaf itu karena mengambil nama dari Munif. Munif itu orang yang mulia, bukan hambanya berhala yang namanya Manaf, bukan. Kemudian bin Qusay. Qusay dari kata Aqsa artinya jauh. Karena ketika lahir Qusay ini, ya, Quraisy itu sedang terusir daripada Makkah, dari Bani Khuza'ah, besan musyawarahnya Quraisy. Karena hanya terusir karena jauh di Bani Qudo'ah, di perkampungan Bani Qudo'ah dekat ke arah Yaman. Maka lahirlah Qusay di sana, maka juluki Qusay litaqasihi fi biladil Qudo'iyah, karena jauhnya dia lahir di, seperti disebut di Maulid Barzanji, ya, lahir jauh dari Mekah, maka sebutlah dia Qusay. Namanya
Dijuluki juga Mujammi karena dia yang berhasil mengumpulkan kembali setelah terusir Quraisy dari Mekah. Dia yang mengumpulkan Quraisy yang terserak dan kembali menguasai kota Makkah itu, maka disebut dia Mujammi. Ada lagi mengatakan seperti di Hadaikul Anwar, Siratul Nabi Mukhtar, soal itu Mujammi juga disebut Mujammi juga. Selain kisahnya dia mengumpulkan Quraisy kembali ke Mekah, itu juga adalah apa? Dia mengumpulkan orang di waktu Jumat. Pas hari Jumat itu pas jam, maka sebut dia Mujammi, dan memberitahukan tentang Nabi yang akhir zaman yang bakal muncul dari keturunannya. Kurang lebih 500 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Qusay bin Kilab, Kilab namanya Hakim, dijuluki Kilab, jamak dari kalbun atau anjing, karena beliau suka berburu dan sering membawa anjing-anjing buruan. Ya. Bin Kilab bin Lu'ay, bin Kilab bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Khalid bin Fihir. Fihir ini adalah Quraisy, yang dijuluki Quraisy. Ada yang mengatakan Quraisy dari Al-Qirsh itu, Quraisy itu hewan yang besar, semacam paus atau sebagainya, jadi hewan laut yang besar, maka dijuluki Quraisy karena keagungannya. Ada yang mengatakan dijuluki Quraisy karena dari takorosya, artinya menyobek, membagikan roti tadi ketika terjadi kelaparan, maka dijuluki Quraisy. Asalnya Fihir. Walaupun ada yang mengatakan pendapat lain Kinana atau sebagainya, tapi yang paling masyhur dan dipegangi adalah Quraisy itu Fihir. Bin Malik bin Nadhr. Nadhr, an-Nadhr artinya bercahaya. Karena nampak nur Rasulullah SAW pada wajahnya, maka dinamai dia Nadhr. Wajahnya bercahaya. Bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bukan Nabi Ilyas ya. Itu nama moyang Rasulullah, memang namanya Ilyas. Sebagian dikatakan dari kata al-ya'su, artinya putus asa, keputusan, karena Ilyas itu lahir ketika ibunya sudah putus asa, tidak punya anak. Lahir Ilyas, maka diberi nama Ilyas. Bin Mudhar bin Nizar. Nizar dari kata Nazrun ay qalil. Maka ketika dia lahir, ayahnya itu Ma'ad, itu membuat pesta ya, semacam akikah kalau bahasa kita tuh, pesta kelahiran tuh besar sekali. Wahai Ma'ad, katanya orang-orang, kamu ini berlebihan. Bilang hadza nazrun binisbati lil maulud li idhamil mukana. Ini satu yang sedikit kalau dibandingkan dengan keagungan bayi yang saya lahirkan ini membawa nur Muhammad SAW. Maka diberi nama dia Nizar, artinya sedikit. Ini artinya apa yang saya buat ini sedikit dibandingkan kemuliaan bayi ini. Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan wakil pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Adnan. Dan sampai situ beliau berhenti. Ya. Dan mengatakan kata Banasabun, dan beliau juga membacakan ayat wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak kurun antara Adnan dengan Ismail. Tapi sepakat ahli tarikh baik dari ahli kitab maupun muslimin sepakat bahwa Adnan tidak lain ada keturunan daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam wa ala nabiyina Abdullah sallallahu wassalam. Kemudian ibunya tadi sudah kita bacakan nasabnya, wa anu abyadul laun, dan wajib kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu putih warna kulitnya, musyarrabun bi humrah, bercampur dengan merah, kemerah-merahan. Kita wajib meyakini kemuliaan beliau, zahir dan batin, paling mulianya makhluk. Tidak ada kemuliaan zahir dan batin kecuali terkumpul dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu khatimul anbiya atau khatamul anbiya al mursalin, dan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Maka tidak ada permulaan kenabian setelah beliau. Karena Nabi Isa sudah jadi nabi sebelum itu. Jadi yang dimaksud khatamul anbiya itu tidak ada ibtidak, permulaan kenabian setelah beliau. Nabi yang masih hidup kan Nabi Isa, Nabi Idris. Di langit ada yang mengatakan di bumi 2, Khidir, Ilyas, 4 nabi yang hidup. Nah, kok masih hidup? Ya. Dia bilang itu tadi kata ulama. Ya. Kenapa katanya khatamul anbiya? Itu tadi yang dimaksud khatamul anbiya adalah penutup para nabi, tidak ada permulaan lagi kenabian. Apa yang sudah ada, apa yang sudah jadi nabi sebelum itu ya tetap statusnya seperti sekarang. Artinya khatamul anbiya tidak ada nabi lagi setelah permulaan kenabian setelah beliau diutus. Kemudian
apalagi khatamul anbiya mursalin. Wa ana wulida di Makkah, dan bahwasanya beliau lahir di kota Makkah, al-musyarrafah, al-syarifah. Wa bu'itsa biha, beliau diutus di sana umur 40 tahun. Wa nuhajar Madinah, dan kita harus meyakini, ini harus kita ketahui ya, minimal tentang sirah beliau secara ringkas paling tidak. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ba'dal Isra, setelah peristiwa Isra Mi'raj 1 tahun. Wa mata biha, dan beliau wafat di sana di Madinah. Wa dufina biha fi baiti Aisyah, dan beliau dimakamkan di kota Madinah di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang sekarang menjadi hujratus syarifah, kamar ruangan beliau yang mulia SAW. Maka beliau di kota Madinah itu. Wa anna syari'atahu nasakhat jami' syara'i', dan kita harus meyakini bahwasanya syariat beliau SAW menghapus seluruh syariat, ya, menghapus seluruh syariat as-sabiqah yang terdahulu alaiha, atas syariat Rasulullah SAW. Kemudian adapun syariat yang lama dihidupkan lagi itu atas perintah baru. Contoh haji, kurban, itu atas perintah baru, bukan serta-merta beliau mengikuti saja, enggak. Ada perintah baru, wahyu baru dari Allah, sehingga dihidupkan kembali syariat-syariat Nabi Allah Ibrahim. Karena Allah perintahkan anitabi millata, Allah perintahkan langsung pada Rasulullah, ikutilah millat Ibrahim. Sehingga syariat yang dahulu tidak otomatis menjadi syariat kita, kecuali kalau ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW sebagai syariat kita. Khitan, kurban, haji, umrah, itu. Jadi intinya syariat beliau menghapus seluruh syariat yang terdahulu. Wa tabqa mustamir ila kiamat, dan tetap tersisa sampai hari kiamat. Wa yajibu 'alal mukallaf wallahu a'lam, dan wajib juga atas mukallaf. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Apa? Lil marhum Habib Muhammad bin Hasan al-Haddad. Oh ya. Al-Fatihah. Khusus ala Habib Muhammad bin Hasan al-Haddad. Allah yaghfir lahu wa ya'fu anhu wa yasih madkhalahu wa yakrim nuzulahu wa anna Allah yuhibbu bi ashabi salihin nabiyina siddiqin syuhada qulubina salih bi jami'i hadrat janba wa li hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana Rabbana bi'anna naftar Rabbana